cari dukun yang dulu pasang susuknya Mbak Laras. Sejak kapan mbakmu pakai susuk? Masih cabut susu ya, wah kecang-kecang sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam, Saya Fendi. di channel Travel Mystery Evolution. Gimana Bang Fendi? Udah lama kita gak ketemu dengan baju yang sama Bang Fendi. Ini 2024 loh. Iya, sama tak sih? 1 tahun kita belum konten lagi. Gimana Bang dikabarin Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana ada cita-cita kamu ini di awal tahun 2024 itu seperti apa Bang Fendi? Kalau cerita mungkin baru sedikit lah. Sedikit. Lebaran sedikit. Kalau planning atau planning rencana ada nggak? Ya intinya Yang nikah mungkin? alhamdulillah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Yang penting siapa konten ini aja. Iya. Gitu. Jadi para subscriber Nah itu ya, Bang Fendi kan punya harapan ingin menikah ya. Amin. Kalian harus support Bang Fendi gitu pengen menikah dengan cara subscribe, Like komen, dan juga share. share sebanyak-banyaknya. Nah, Tapi bentar, video lu udah nyampe Banten loh. Iya. wah ini harus salam dari Banten. Banten, Pasar Kemis, Cilongok. Iya, salam dari Citerat Kabupaten Bogor. Iya. Untuk para sahabat-sahabat travel mystery di Banten dan Cilongok ya, Cilongok. boleh semakin disebarkan lagi saya, di share ke teman-teman terdekatnya ya Bang Fendi ya. Nah di malam hari ini kita mau membahas apa nih Bang Fendi? Ada berita hot kan? Atau memang sendiri nih mau bercerita nih? Iya, maksudnya gini loh. Di awal tahun 2024 itu ada mungkin beberapa kayak tamu saya datang ke rumah. Dia tuh kayak cerita mungkin kayak lebih ke penari, pengasihan. Oh kayak narik cincin di pohon gitu? Apa? Itu kayak bus. Oh takut direk gitu. Bukan, nah ini buat cerita di malam hari ini kita akan membahas salah satu yang cukup ramai lah di kalangan muda-mudi atau yang para pengusaha kecil atau besar menengah segala macam. Kita bahas tentang susu. Kita cari dukun yang dulu pasang susuknya Mbak Laras. Sejak kapan mbakmu pakai susuk? Atau bisa sama bilang kan pengasihan mungkin Pengasihan. susu yang bisa dibilang itu ada beberapa mereknya atau modelnya. Ada dari susu emas, perak, bahkan bintang sekalipun, dan itu pun maharnya berbeda-beda. Dan itu tuh nggak murah juga, itu mahal. Bahkan gua sendiri pernah nganter salah satu temen gua di entertainment. Mungkin kalian udah nggak asing lah, entertainment emang udah tempatnya untuk para pemasang susu. Supaya apa? Supaya terlihat tampan di kamera. Kalau Penny kan nggak akan tampan di kamera kan, jadi nggak pakai susu dia, mungkin sama dengan dia. Nah, ada temen gua ini bisa disebut lagi namanya Ridwan. Dia itu temen lama gua, dia tekan dari tahun 2015. Nah, Ridwan ini tuh awal kenalnya di syuting ganteng-ganteng serigala. Mungkin kalian boleh ngeliat Bang Fendi seperti Kevin Julio pada masanya gitu ya. Nah, gua tuh nganter dia kan, kenal kan. Gua gimana ya, gue sepi deh segala macam bla 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 panjang lebar. Akhirnya gue kasih ide gue mungkin berdosa juga gitu kan. Lu tau gak sih susu kalau mau gede atau nama lu tenar, lu masang susu aja. Terus dengan bodohnya dia pun pengen gitu masang susu. Akhirnya gue kan nyari info sama dia, nyari di mana-mana. Gak lama kemudian dia ngasih info ke gue. Dia malah gue kan, ini gue ada info nih masang susu di Bandung. Katanya kita nggak tahu benar apa enggaknya ya, ada salah satu artis besar vokalis band pun masang di situ. Mungkin kalian pasti tahu lah siapa orang yang tidak lepas dengan pada wanita-wanita cantik atau emang banyak kasus-kasus tentang wanita cantik juga. Itu salah satu inisialnya vokalis band namanya adalah. Gue mau mengungkap takutnya malah diserang sama fans-fansnya gitu kan. Soalnya kenapa ini tuh real ya, yang masang susuknya ke teman gue ini pun cerita bahwa si vokalisnya ini pun masang di sini, tapi bukan di dia, di bulunya langsung di pusatnya. Nah itu kebetulan temen gue sendiri nggak lama dia tuh masang yang biasa, yang perak. Mahalnya di tahun 2015 itu tuh 2.500.000 sampai satu biji. Dia tuh masang 3, kalau satu di mana aja, di bibir, di muka bisa. Satu biji itu 2.500.000 loh, dia masang 3 doang ini. Kata gue tuh gila, 2.500.000. Kemudian gue mau beli rokok yang banyak ya, bukan biar kebul mulut gue ini. Dia mau pasang mahal-mahal untuk susuk doang bang. Padahal kasih ke saya aja ya. Buat apa bang? Buat nikah?
tiga terus ya. kan tiga lumayan buat seserahan Bang Fendi. Nah tapi yang gua salutin sih emang setelah pemasangan ya gua lihat job itu emang baris manis dia, dipanggil di sana, dipanggil di sini, ngejob sana, ngejob sini. Tapi entah beberapa tahun kemudian gua lihat dia redup. Nah ini yang bertanya ke Bang Fendi. Bang Fendi boleh sedikit sebelum nanya nih Bang Fendi. Iya. Boleh Bang Fendi jelasin deh, susuk pengasan itu apa sih Bang Fendi? Kok emang ada kemahannya yang seperti tadi? Terus ada tipe-tipe juga, ada susuk intan, emas segala macam. Boleh Bang Fendi jelasin deh seperti apa? Apakah emang dia ada perjanjian? Apakah emang dia ada ikatan sama si Hodam atau gimana? Boleh Bang Fendi jelasin. Susuk pengasihan itu mungkin sama juga sih, cuman kayak lebih metodenya berbeda. Susuk itu lebih kayak ditanam di satu badan, entah memang kayak mungkin tadi intan yang berlian terus emas. Ada juga mungkin kayak pengasihan, penarik itu enggak identik sama yang tadi yang sebutin emas, intan, perak. Oh, beda ya? Beda. Entah memang dia mengubah metodenya kayak misalkan makhluk, entah memang metodenya kayak mungkin ajima Kayak bacaan. Kayak wafak gitu, maaf ya, misalnya kayak wafak gitu. Mungkin ahli hikmah lebih paham lah. Kayak wafak. Terus kayak mungkin ada lebih ke barang, entah memang marok keris lah gitu loh, entah memang metodenya apa, tapi tujuan dan ininya sama, untuk pemikat, untuk penarik, tujuannya sama. Cuman kalau untuk susuk itu kategorinya penanaman benda di badan, lebih kayak mungkin inten, mutiara, inten, emas sama perak. Iya. Kayak gitu sih Bang Dam. Lebih perbedaannya lebih di apa sih bendanya. Nah ini kan kita lagi ngebahas mungkin susuk dulu Bang Fendi. Iya. Kenapa Bang Fendi? Mungkin Bang Fendi entah yang Bang Fendi mau jawab terserah. Kalau Bang Fendi emang kurang tahu ya nggak apa-apa. Iya. Kenapa sih Bang Fendi itu tuh dibedakan dengan tiga kayak intan, emas dan perak? Apakah emang makhluknya tuh berbeda-beda oh? Dengan maharnya pun berbeda-beda kan ada yang tadi teman saya masang perak pun aja 2.500.000 perak loh satu biji di tahun 2015. Nggak tahu sekarang berapa. Itu tuh makhluknya beda apa gimana sih Bang? Kalau susuk, perak, inten sama emas itu dia tuh nggak ditanam makhluk, atau si inten atau mutiaranya itu dia tuh nggak ada makhluknya, tapi lebih ke aura. Dan emas, perak itu dia identiknya itu nggak dimasukin khodam atau makhluk, dia itu lebih ke aura. Pernah nggak kayak misalkan orang pakai yang kayak gitu lebih ke kayak untuk penaklukan supaya orang tuh Wibawa lah gitu. kita lebih ke wibawa, terus kayak penarik orang tuh supaya suka sama Itu di kita. kamera lebih bagus. Terus kayak omongan kita tuh lebih dipercaya sama orang. Maksudnya lebih ke ranah situ loh memang. Tapi kalau misalkan kayak pengasihan, nah ini biasanya dia menggunakan metodenya alat, tapi dia ada bantuan khodam. Itu kayak misalkan keris itu kan nggak mungkin kosongan, pasti ada khodamnya. Dan itu pun ada batasan waktu-waktunya. Andai kata nih, kan Bang Fendi ngomong kan, Iya. andai kata emang keris, hodam, segala macam dari Bang Fendi sebutkan kan ada batas waktunya Bang Fendi. Iya. Kalau untuk susuk sendiri ada batas waktunya nggak Bang Fendi? Ada. Yang secara kan yang temen Imam tadi kan entah kenapa sekarang udah menghilang Bang Fendi. Iya. Peradaban mungkin dia emang dia udah nggak pasang lagi ya kayak gimana kita nggak tahu kan. Itu gimana Bang Fendi pada batas waktunya? Apakah dia meninggal Bang Fendi apa gimana kita nggak tahu kan? Sebenarnya ya pasang susuk itu tujuannya untuk apa dulu ya? Kalau untuk konsekuensi rata-rata si tukangnya ini, si tukang syariatnya lah, al-hikmahnya ini biasanya nggak cenderung lebih ngejelasin kayak konsekuensinya kesini itu apa. Terus ini tuh ada batasan apa sih batasan waktunya, lobetnya tuh gimana? Terus iya. Rata-rata tuh orang tuh nggak diceritain sampai situ, sehingga ya memang itu Bang, sekalinya memang redup atau sekalinya memang masa aktifnya udah nggak aktif, itu sekalinya nggak ada job, Anjlok ya? semua anjlok, kayak males sholat lah. Jadi pengaruhnya dampaknya tuh bener-bener. Nah itu tuh memang dampaknya itu bukan kayak job sepi secara drastis gitu ya, dan kayak misalkan mempengaruhi kayak ibadah jadi malas gitu, di zona-zona nyaman. Nah ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Terserah lah mau menjelaskan secara gamblang atau secara apapun itu, mau disangkut pautin ke tentang pengasihan juga boleh. Kalau untuk secara susuk sendiri Bang Fendi pernah nggak sih masangin orang atau nyabutin orang ataupun segala macam itu pernah nggak Bang? Justru saya ranahnya nyabutin yang kayak gitu. Nyabutin? Iya. Bukan nyabutin dulu ya. Saya kalau dulu masang,
kalau untuk masang itu memang ada ranahnya, terus itu nggak boleh sembarangan juga gitu. Tapi emang ini bisa kalau emang ada yang meminta gitu. Iya, dulu saya pernah belajar teori dan prakteknya dulu saya pernah, tapi kayaknya kalau untuk misalkan Jauh lah, itu memang ada barangnya terus kesediaan orangnya mau, kayaknya saya belum siap. Karena itu bukan konsekuensi ranah saya. Iya. Konsekuensi yang didapat sama si pasiennya juga itu dampaknya gede banget memang. Boleh aja Bang Edi, pernah nggak kayak itu tuh nyabut macam itu tuh ada efeknya nggak setelah dicabut kayak emang tiba-tiba menua wajahnya atau keripu? Enggak sih, Kadang kayak gitu kalau susu dicabut muka tuh jadi keriput segala macam, temen lu sakit, keluar darah gitu kan? Enggak sih, kayak lebih mungkin kayak awal-awal mungkin kayak ada mungkin kayak rasa gatel, terus kayak rasa greget gitu ada. Bekas yang sakitnya gimana gitu? Ada, efek-efeknya kayak gitu. Terus kayak ada sesuatu yang beda di dalam diri dia lah. Ada sesuatu yang Kepedeannya hilang gitu. mungkin kepedeannya hilang. Terus kita pun ngeliatinnya mungkin ada agak sedikit kayak misalnya gini, ada apel. Mungkin kalau dia masih utuh itu kayaknya ngeliatnya enak gitu. Tapi kalau sari-sarinya, kalau misalkan bunga sari-sarinya kalau udah nggak ada kayak bagus tapi kayak gimana gitu. Manisnya tuh nggak ada. Nggak ada, kayak gitu. Tapi ada nggak Bang Edi kayak pengalaman kan Bang Edi cerita dikit Bang Edi tentang kayak yang Bang Edi cabutin. Awal mulanya kenapa sih dia tuh sampai pengen dicabut tuh? Bang Edi boleh nggak kita spill? Atau emang kebayang masang susu itu seperti apa sih untuk mewanti-wanti? Nah gini, saya potong nih. Nah gini, karena saya melihat misalkan dia saya kok dulu tuh misalkan 3 bulan ke belakang tuh usaha tuh kayak enak banget gitu loh. Nah saya tuh kan coba buat nerawang kan, buat ngeliat lah. Pernah dipasang nggak sih? Teh pernah dipasang? Oh iya, saya pernah dipasang di sini. Nah itu yang disebut kata saya batasan waktu. Mungkin teteh harus kembali lagi ke tukang syaratnya itu. Tapi kalau misalkan teteh mau, saya kasih dulu nih. Oh kalau kayak ditajemin lagi gitu ya? Mungkin teteh harus kembali lagi ke tukang syaratnya. Karena kenapa? Biasanya sih tukang syarat itu yang penting laku lah barangnya, terus dapat mahar juga. Nggak diceritain batasan. Padahal di situ tuh ada waktunya. Ada waktu di mana tidak berfungsinya ini si susu gitu kan, tapi nggak diceritain sama si tukang sayur, bahkan dampaknya pun besar gitu loh. Makanya saya ceritain dan akhirnya misalkan kayak dia tuh kayak udah lah daripada kayak gitu mending diambil aja deh. Nah maksudnya diambil dicabut gitu apa maksud? Enggak, kalau saya metodenya enggak dicabut. Enggak kayak dicabut langsung keluar gitu. Ada sebagian yang bisa metodenya kayak gitu. Jadi gimana? Ada 3 metode yang memang dicabut. Ada yang metodenya dicabut, ada yang metodenya misalkan diusap, hilang gitu. Ada. Saya tuh lebih kayak diusap beberapa kali, kayak misalkan 1 atau 2 kali pertemuan, tiba-tiba hilang sendiri. Tapi yang bisa apa tuh Bang Edi? Maksudnya kayak masakan kita bisa yang ranah yang memang memasang susu di kepala gitu. Identiknya tuh misalnya ya, identik masang susu, jidat, lidah, pipi sama dagu. Itu yang Bang Edi usap-usap apa? Lidah kah, kepala atau di Kalau lidah mah nggak mungkin. Mungkin kayak metodenya tuh kita ambil yang simpel kayak misalnya mandi, terus diajarin surat al-ardu. Gak ada Bang Edi, mungkin pembahasan tentang susu udah cukup Bang Edi. Apa emang ada? Ya sebenarnya sih pembahasan keilmuan kayak panjang lah kayak panjang gitu loh. Yang lebih ininya ya nanti di komen lah. Apa sih yang mau kita bahas? Barangkali ada pengalaman anak muda-mudi atau yang pengusaha dari kecil menengah sampai besar pernah masang susu atau pengalaman kita juga ada gitu. Nah, ya intinya yang saya perjelas bagi orang yang memang udah terlanjur pakai susu. Nah ini mau ngomong, sedikit masukan buat Bang Edi ini. Kalau untuk orang yang udah terlanjur memasang atau yang emang dia memasang, baiknya gimana aja Bang Edi? Kotornya banyak kan muda-mudi yang bilang aku pengen masang susu deh jadi makin ganteng, gue deket sama cewek, gue bisa usaha. Masukannya Bang Edi seperti apa Bang Edi biar itu nggak pada masang Bang Edi? Ya intinya kalau masang bertujuan untuk kebaikan silahkan. Tapi kalau untuk secara hukum syariat Islam kayak gitu saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Tapi kalau misalnya untuk ranah kebaikan silahkan. Tapi konsekuensinya bagi orang, bagi tukang syariat yang memang masang, yang memang tukang masang, tolonglah harus ceritain konsekuensinya, terus batasan waktunya memang habisnya sekian, itu harus dikasih tahu. Nggak membodohi lah gitu. Iya, maksudnya jangan dibodohi lah. Banyak pasien-pasien saya yang kayak gitu Bang. Udah mahal ratusan ribu, juta loh satu biji loh. Dulu ada yang ke saya berapa? 21 juta. Itu di lidah biji satu doang. Kata saya, kenapa nggak kasih ke saya? Buat modal nikah loh itu. Nikah lah. Udah Bang Edi cukup? Udah. Nah untuk pembahasan susuk di malam hari ini mungkin kita akhiri sampai di sini.
Jika emang ada kesalahan kata atau emang kita salah penyebutan atau salah peribahasa atau emang salah tanggap, lah boleh kalian luruskan di bawah kolom komentar. Sedikit pesan untuk para orang pintar atau emang orang yang mengerti akan memasak susuk atau penghasil segala macam, seperti Bang Benny bilang tadi, kasih tahu di awal, jangan membodohi si pemasak. Mungkin dia udah bayar mahal-mahal tapi konsekuensinya nggak dikasih tahu. Itu nggak boleh. kasihan gitu. Pokoknya untuk kita, gua sendiri, Bang Benny beserta tim nggak bosan-bosan kasih tahu kalian, selalu support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. pokoknya yang banyak biar kita semakin semangat, semakin cepat monet, biar Bang Benny juga semakin cepat menikah. Amin. Biar Benny itu nggak sendiri mulu, kasihan. Gua ada udah sedih gini nggak ada yang ngurus, itu kasihan kan. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu, dia juga sama loh. Padahal isi hatinya dia tuh ya itu. Itu yang berbeda. Pokoknya segitu dari kita. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.